Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memuji cawapresnya Muhaimin Iskandar yang disebut bukan cawapres instan. Sebelumnya sindiran serupa juga pernah disampaikan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Apakah Gibran yang menjadi sasaran tembak politik kubu Anies dan Ganjar ini? Kita bahas bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore Pak Ikrar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Pernyataan dari Anies Baswedan ini menurut Anda sudah jelas arahnya menuju ke Gibran atau ada perspektif lain soal ini? Ya, kalau kita lihat dari tiga pasangan tersebut ya, yang memang calon wakil presidennya itu masih muda dan kemudian juga belum punya pengalaman politik yang panjang, ya itu memang cuma pasangan nomor 2 ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka gitu. Sedangkan kalau pasangan nomor 1 kan Muhaimin udah banyak makan asam garam politik ya, apalagi Pak Mahfud MD ya. Beliau pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah pula di yudikatif gitu ya. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang boleh dikatakan cukup matang lah, apalagi kalau Pak Mahfud itu sangat matang, apalagi dia pernah di 3 institusi dalam trias politika itu gitu. Ganjar juga sempat menyinggung soal fenomena anak instan ini. Kalau Anda menangkapnya dari dua pihak ini sampai menyinggung soal cawapres instan terus dimunculkan narasinya, itu tujuannya buat apa sebetulnya? Ya begini, biar bagaimanapun namanya calon pemimpin negara itu ya, walaupun cuma jabatan wakil presiden ya, itu tentunya harus memiliki kualitas yang sangat baik ya. Dan juga dia harus memiliki bukan cuma ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tapi dia juga memiliki pengalaman politik yang panjang gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita tahu yang namanya politik baik itu domestik ataupun internasional itu kan banyak sekali perkembangan yang boleh dikatakan bersifat dadakan ya. Dan karena itu perlu misalnya mengambil keputusan secara cepat ya, singkat dan kemudian juga tepat. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Dan kalau kemudian pengalaman politiknya itu boleh dikatakan sangat sedikit ya, kemudian juga ilmu pengetahuan dan teknologinya juga sangat kurang, ya itu akan sulit ya, kalau kemudian tiba-tiba kita menghadapi pendadakan strategis ya, yang terjadi baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional ya. Saya beri contoh misalnya kan, kita sekarang kan sedang menghadapi berbagai persoalan ya, baik itu persoalan geopolitik internasional, persoalan ekonomi internasional yang juga masih belum stabil, dan kemudian juga persoalan-persoalan pangan, dan kemudian juga ekonomi, perbankan, yang semuanya juga akan kita hadapi dalam waktu dekat ini ya. Dan sehingga dengan tantangan-tantangan itu menurut Anda Pak Ikrar, jenjang politik yang disebut matang itu dari mana sampai mana dan makan waktu berapa lama menurut Anda? Yang jelas yang namanya seseorang itu untuk bisa matang itu harus mengalami proses yang alamiah. Nggak bisa itu misalnya direkayasa atau kemudian dipercepat atau kemudian juga dikarbit dan sebagainya. Kenapa? Karena kematangan dalam berpikir dan juga bertindak itu tentunya membutuhkan suatu proses yang menurut saya cukup panjang. Ya, saya tidak mengatakan sangat panjang, tapi juga cukup panjang. Dan proses itulah yang memang harusnya dilalui oleh calon-calon pemimpin bangsa kita ya. Nggak bisa kemudian instan baru 2 tahun menjadi wali kota, atau kemudian juga baru 1 hari menjadi anggota sayap politik dari Partai Golkar, tiba-tiba besok atau lusanya itu langsung diangkat menjadi calon wakil presiden dari sebuah koalisi politik. Jadi ini bukan saja kemudian menghancurkan merit system yang ada di partai tersebut ya, tapi juga menghancurkan kesempatan bagi anak-anak muda yang berprestasi, baik itu di negeri ini maupun di dalam partai-partai politik yang bergabung tersebut ya. Sekalipun elektabilitasnya tinggi untuk saat ini kondisinya. Ya, elektabilitas itu kan bisa diciptakan karena kebetulan dia anak presiden, ya bisa saja kemudian elektabilitasnya tinggi. Cuma kalau dia nggak punya embel-embel anak Jokowi misalnya, saya yakin elektabilitasnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi
Dia hanya bersandar pada popularitas dari bapaknya yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia, gitu kan. Nah ini yang saya bilang bahwa kalau kemudian dia nggak ada bapaknya, bagaimana? Ya bukan cuma persoalan keterpilihan, tapi bagaimana dia kemudian bersikap dan juga mengambil keputusan di dalam suatu situasi politik yang tidak menentu ini. Begitu. Kalau kemudian dalam rentang atau jejak politiknya atau rekam jejak politiknya dianggap belum matang tapi masih bisa melenggang begitu, Anda melihat apa faktor yang salah di sini? Jadi begini, yang jelas yang salah itu adalah keluarganya yang mengajukan dia menjadi cawapres. Kenapa demikian? Karena bapaknya sendiri ya, yaitu Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan, misalnya ya pada pertengahan tahun ini bahwa dia masih kecil, belum matang, belum cukup umur gitu kan. Tapi kemudian dipaksakan. Kenapa dia harus memaksakan melalui rekayasa hukum ya atau judisialisasi politik di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan Anda juga tahu akhirnya MK mengatakan bahwa prosesnya itu tidak prudent gitu kan. Jadi dan Anda tahu akibatnya apa? Itu berarti legitimasinya itu boleh dikatakan dipertanyakan. Dan Anda tahu walaupun dia misalnya nanti memenangi pemilu 2024 tanpa adanya legitimasi politik, itu powernya itu yang dia peroleh itu hanya sekedar power tanpa sebuah otoritas yang boleh dikatakan cukup kuat. Karena Anda tahu tanpa adanya gabungan antara power dan legitimasi, itu seorang presiden ataupun wakil presiden itu tidak akan memiliki otoritas politik yang tinggi. Padahal partai politik pengusungnya itu menjunjung yang namanya politik modern, kaderisasi dibilang cukup bergerak dinamis begitu, berputar terus kaderisasinya. Betul ya. Nah kenapa kemudian mereka nggak ngambil dari kader-kader mereka sendiri aja ya? Dan itu juga kampanyenya menurut saya ya, kampanye dari pasangan Prabowo Gibran itu ketinggalan 100 tahun lebih ya. Kenapa saya katakan ketinggalan 100 tahun lebih? Kalau mereka memberikan suatu pernyataan bahwa inilah saatnya pemuda ikut di dalam pembangunan, pertanyaan saya, pemuda-pemuda Indonesia itu sudah ikut membentuk republik ini, membangun kesatuan dan persatuan bangsa, membangun yang namanya keindonesiaan, itu sudah sejak 95 sampai 100 tahun lebih ya. Dan kalau dikatakan baru sekarang inilah saatnya pemuda memegang peranan dalam pembangunan, buat saya emangnya pemuda yang dulu-dulu ya, yang kemudian angkat senjata, yang ikut diplomasi, yang ikut membangun republik ini, yang menjadi Perdana Menteri ataupun Presiden, itu memangnya bukan pemuda Indonesia yang ikut membangun bangsa. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Ikrar Nusa Bakti sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Terima kasih. Selamat sore Pak.